apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat-sehat kan? Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di video kali ini, mari kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, simaklah teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Simaklah teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dingin suatu benda atau ruangan dikenal dengan istilah suhu.
Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Contoh ringkasan berdasarkan teks tersebut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukur termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulan dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pertanyaan kedua, panas juga dapat mengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulannya, panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kesimpulan dari tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pertanyaan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pertanyaan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulannya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasa dikeluarkan bersama keringat. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Simaklah teks berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalam terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.
Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kata kuncinya adalah yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, saling berkaitan. Gagasan pokok paragraf kedua, dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Kata kuncinya adalah yang pertama, dampak buruk. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf ketiga, bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Kata kuncinya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang ketiga, terjadi bencana. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa belajar ya anak-anak, semangat. Mari kita berdoa dulu sebelum itu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.